Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari bersama-sama malam hari ini kita siapkan hati datang memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Mari bersama-sama kita datang dengan hati yang bersyukur. Saya percaya sepanjang hari ini kita semua mengalami begitu banyak kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan. Sebab itu mari bersama kita siapkan hati dengan hati yang bersyukur. Mari katakan, Tuhan terima kasih buat setiap anugerah dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Kalau kami boleh kuat sebagaimana kami ada sampai hari ini Tuhan, kami percaya bahwa kekuatan Tuhan itu senantiasa menyertai kami. Dan saat ini Tuhan kami mau siapkan setiap hati kami untuk datang mengucap syukur, mengangkat pujian kami, nyanyian kami hanya bagi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ini pujian kami, ini sembah kami bagimu. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyanyikan setiap pujian dan syukur kami malam hari ini. Terima kasih Bapa. Anugerah-Mu, katakan anugerah-Mu, anugerah-Mu, anugerah. Semua oleh karena kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu. Bukan karena kekuatanku, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, 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 Tuhan. kasih-Mu, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan hatiku. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu, anugerah-Mu, anugerah. semua oleh karena kasih-Mu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu. Bukan karena kekuatan kami, bukan karena kekuatanku. Oh, anugerah-Mu, anugerah-Mu, Anugerah-Mu. terima kasih Tuhan, kasih-Mu, Kasih dan sayang-Mu. amin, sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu, semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Oh anugerah-Mu, jar hati kami senantiasa menyadari semua karena anugerah-Mu. Oh, bukan karena kekuatanku. Oh, anugerah-Mu, 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 amin. Tuhan. Kasih dan
karena kekuatanku. Anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Kau sediakan yang terbaik. Kami terima apa yang terbaik dari-Mu Tuhan. Kami terima yang Kau beri. Segala pujian kami bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajar hati kami senantiasa bersyukur dan melihat betapa Tuhan baik atas hidup kami. Ajar hati kami senantiasa menyadari bahwa Engkau selalu ada di musim hidup kami Tuhan. Senantiasa kami melihat pertolongan Tuhan yang tidak pernah terlambat dalam hidup kami. Sebab kami tahu Tuhan, kami berjalan, kami tidak pernah sendiri. Tuhan senantiasa menyertai langkah hidup kami sampai hari ini. Sebab itu kami melihat anugerah-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami mengalami kebaikan Tuhan. Kami melihat kuasa Tuhan itu nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mari dengan hati yang bersyukur katakan, anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu. Kami bersyukur, terima kasih Bapa. Semua karena Tidak ada yang kurang anugerah-Mu. Sebab kasih-Mu itu cukup Bukan bagi karena kami. kekuatan. Kemurahan-Mu, kasih-Mu itu cukup bagi kami Tuhan. Anugerah-Mu. Terima kasih buat semua yang Tuhan beri dalam hidup kami sampai hari ini. Anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan untuk semua. Tuhan, Amin. kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Sekali lagi katakan pujian ini dengan sungguh. Katakan Anugerah-Mu. Anugerah-Mu. terima kasih. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu Tuhan.
berkekuatan bagiku. Kami sembah Kau, kami sembah Kau, Yesus Kau ku tinggikan, Yesus. Kami menyembah-Mu Tuhan malam ini. Hanya Engkau Allah di hidup kami. Tidak ada yang lain. Yes, Jesus. 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 Terima kasih. Terima kasih. Ku sembah Engkau, Yesus. Mari sembah Dia. Hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain. Hanya Engkau Tuhan. Yesus. Yesus. Selamanya walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Mari sembah Dia. Ku sembah Engkau, Yesus. Hanya Engkau, yes, Allah di hidupku, di hidupku. Tiada yang lain. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Allah, ku sembah Engkau, Yesus. Ku sembah Engkau, Yesus. Hanya Engkau, Allah di hidup kami. Tiada yang lain. Hanya Kau. Selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang,
satu-satunya Juru Selamat kami. Tidak ada yang lain. Hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya, selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Mari nikmati Tuhan malam hari ini. Mari buka setiap hati kita. Yesus, izinkan kuasa-Nya mengalir. Yesus, terima kasih Tuhan. Mari sembah. Ku sembah. Mari sembah. Rasakan kasih. Yes, hanya Engkau Allah di hidup kami Tuhan. Tiada yang lain. Hanya Engkau Yesus. Yes, mari dengan iman selamanya tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Mari sembah Dia lebih dalam lagi. Ku sembah Yesus. Biar hadirat-Mu ya Tuhan, Kau memenuhi setiap umat-Mu dimanapun berada malam ini. Biar kami rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari deklarasikan iman. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Jesus, makasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kami tahu kasih-Mu tidak ada dua. Engkau mengasihi setiap kami. Biar kasih itu mengalir. Kami mau nikmati Engkau malam ini Tuhan. Yes, Jesus, Jesus. Mari rasakan pelukan kasih-Nya. Oh, kami kagum akan Engkau Tuhan. Kami kagum akan Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Kasih-Mu
Kau yang terindah, Yesus Kau yang termulia. Kau ku kagumi, Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu Kasih-Mu tiada duanya Tuhan. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu, oh Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu Tuhan. Sampai kini ku akui kasih-Mu, kasih-Mu. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu ya Tuhan, tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Tuhan kembali izinkan kami berjumpa di Mesbah Doa. Kami percaya semua karena anugerah dan campur tangan Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, biarlah kami boleh selalu mengerti akan firman Tuhan, belajar akan kehendak Tuhan sehingga kami boleh memahami dan kami boleh hidup di dalamnya. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Haleluya, amin, amin, amin. Iya, shalom saudara, selamat malam. Kita berjumpa kembali di Mesbah Doa malam hari ini, masih dari Sekolah Misi di Bandungan. Saya menyapa saudara semuanya. Ya, luar biasa pekerjaan Tuhan dalam hidup kita, dan biarlah Tuhan senantiasa juga menyertai saudara dalam segala kehidupan kita. Baik saudara, sebelum melanjutkan bacaan firman Tuhan, saya ingin bacakan kesaksian yang sudah masuk. Shalom Ibu Debbie, saya Ibu Gloria dari Palembang. Shalom yang ada di Palembang. Saya pernah curhat kepada Ibu perihal sakit saya dari awal Maret 2023. Saya mengalami sakit kelamin Bu, puji Tuhan. Sekarang saya sudah sembuh total. Saya sudah melakukan tes pap smear dan HPV DNA, semua hasilnya negatif, puji Tuhan ya. Iya, dulu Ibu pernah bersaksi bahwa Ibu disuruh Ibu pernah curhat cerita bahwa disuruh berobat kalau lewat medis ya, berapa ratus ribu, bahkan sekali suntik kalau nggak salah 5 jutaan ya, tetapi Ibu menolak karena Ibu tidak memiliki dana yang begitu banyak, dan Ibu hanya berobat lewat herbal sambil berdoa agar Tuhan menyembuhkan, dan puji Tuhan akhirnya sekarang Ibu sembuh total tanpa harus melalui pengobatan yang mahal-mahal. Saya mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Haleluya Bu. Awalnya saya malu bersaksi, tapi Tuhan menegur saya supaya saya boleh menjadi berkat bagi orang lain. Dulu jangankan bersaksi Bu, untuk berobat ke dokter saja saya malu karena ini sakit kelamin. Ini adalah soal yang sangat sensitif. Saya takut dihakimi sebagai wanita yang tidak benar atau yang melakukan pergaulan bebas. Walau saya yakin saya tidak pernah melakukan hal-hal yang di luar
ya kehendak Tuhan, dan saya hanya berhubungan dengan suami saya sendiri, satu-satunya bahkan sampai saat ini. Dan tadinya saya malu, ya takut dihakimi, diintimidasi iblis, tapi Tuhan tegur. Dan saya percaya jika Tuhan izinkan ini terjadi, saya yakin ini semua untuk menambah iman saya bertumbuh kembali di dalam Tuhan. Saya tidak selalu khawatir ya persoalan di dunia ini. Saya terus berdoa agar suami saya bisa jamah Tuhan juga dan bertobat. Saya juga untuk terus bertobat, terus berubah ke dalam hal yang lebih baik lagi, baik di keluarga, agar kami dipulihkan, keluarga kami semuanya, agar keuangan kami dipulihkan, dan anak-anak juga bisa melihat teladan kami sebagai orang tua yang takut akan Tuhan. Amin. Ya, benar yang Ibu bilang, jangan mencari jodoh hanya lihat dari yang tampan, yang kaya. Yang paling benar itu mencari jodoh yang takut akan Tuhan. Iya, amin ya. Mau pendeta kek, mau full timer kek, mau majelis kek, ya kalau dia tidak berbuah dalam firman Tuhan, maka semua itu sia-sia, betul itu ya. Ibu selalu berkata, lihat dari buah hidupnya. Saya berdoa semoga anak kami yang kami perjuangkan saat ini Tuhan pakai untuk membangun kerajaan Tuhan. Terima kasih buat Ibu Debbie atas pelayanannya setiap hari. Saya merasa ditegur oleh Tuhan lewat firman yang Ibu bagikan di YouTube channel Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin, amin. Ya, puji Tuhan, itulah saudara ya gunanya kita ini terus ada di dalam Tuhan. Dan terus ya hidup dalam takut akan Tuhan. Supaya senantiasa hidup kita dibangun di dalam Tuhan. Bahkan hidup kita juga senantiasa ya ada di dalam kehendak dan rencana Tuhan yang sempurna. Saya percaya orang-orang yang mencari kehendak dan rencana Tuhan, mereka lah yang akan terus hidup di dalam perkenanan Tuhan. Baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Kita sama-sama saudara merenungkan setiap firman-Nya agar hidup kita boleh senantiasa ada di dalam perkenanan Tuhan. Kita lanjutkan malam hari ini, sudah sampai di 2 Raja-Raja pasal yang ke-20. Iya, 2 Raja-Raja pasal yang ke-20. Sekarang kita lanjutkan ya, judul perikopnya Hizkia sakit dan disembuhkan. Jadi kemarin kita sudah membaca bagaimana Hizkia seorang raja yang takut akan Tuhan. Dia sungguh-sungguh hidup dalam perkenanan Tuhan. Dia sungguh-sungguh melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Ya, dan saudara bahkan ketika kerajaannya diancam akan dibasmi akan diduduki, dikuasai oleh Raja Asyur, ya Sanherib, dia berdoa kepada Tuhan. Sekarang kita 2 Raja-Raja pasal 20, Hizkia sakit dan disembuhkan. Ayat yang pertama, pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Ayat 2, lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Saudara, jadi satu saat ya ketika Hizkia sudah mengalami pembelaan Tuhan, kemenangan dari Tuhan, ya tiba-tiba dia mendengar ya bahwa dia sakit dan hampir mati. Lalu Tuhan berfirman lewat Nabi Yesaya untuk menyuruh menyampaikan kepada Hizkia bahwa dia akan mati, saudara. Ya, dan akhirnya ya Yesaya datang dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan semesta alam, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu sebab engkau akan mati dan tidak akan sembuh lagi. Kita melihat saudara, kalau seseorang dikatakan ya tiba-tiba oleh Nabi Tuhan yang terpercaya datang dan berkata, ya sampaikan pesan terakhirmu karena engkau akan mati. Apa yang terjadi saudara? Ya, seorang raja yang diurapi oleh Tuhan, yang seringkali mengalami pembelaan Tuhan yang bernama Hizkia, dia kaget, dia syok waktu mendengar bahwa dia sakit dan tidak akan sembuh. Saudara, dari sini kita melihat bahwa hal yang paling menakutkan bagi seseorang adalah ketika dia diperhadapkan dengan yang namanya kematian. Ya, kematian. Orang sekaya apapun pasti banyak yang tidak
siap untuk berhadapan dengan yang namanya kematian. Tapi mau atau tidak, suka atau tidak, kalau kematian itu datang, ya kita harus siap, kita harus menghadapinya sebab itu tidak dapat diwakili, saudara ya. Dan ketika Hizkia mendengar bahwa dia akan mati, apa respon Hizkia, saudara? Ayat ini berkata, lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Dia langsung berbalik dan mengarah ke arah dinding dan dia menangis. Dia berdoa kepada Tuhan. Ya, jadi tembok ratapan namanya ya, tapi bukan tembok ratapan yang saudara lihat di Israel. Tembok ratapan itu bisa di mana saja. Ya, bisa di rumah saudara, di kamar saudara, di mana saja ketika engkau menangis kepada Tuhan, itulah tembok ratapanmu. Ayat 2, lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Apa doa Hizkia, saudara? Dia berkata kepada Tuhan begini, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Saudara, Hizkia mencoba untuk meminta belas kasihan Tuhan dengan dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku ini telah hidup di hadapan-Mu dengan setia. Saudara, pastikan hidup kita itu berada dalam perkenanan Tuhan. Ya, sehingga ketika kita meminta sesuatu ada alasan ya di hadapan Tuhan. Hizkia berkata, Tuhan, ingatlah Tuhan. Inilah alasannya Tuhan. Ya, jangan engkau ambil nyawaku sekarang, tapi beri aku kesempatan hidup sebab aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan tulus hati. Memang benar apa yang Alkitab catat, dikatakan bahwa Hizkia adalah seorang raja yang melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Saudara, kita lihat kisahnya raja-raja Israel semua melakukan apa yang tidak benar. Tapi Hizkia dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Sehingga dikatakan dia bilang kepada Tuhan, ingatlah kiranya Tuhan, aku ini hidup di hadapan Tuhan dengan setia dan tulus hati. Dan dia berkata bahwa ya aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Ya saudara, apakah Tuhan menemukan di hidup kita ada alasan untuk Tuhan itu memberikan kita ya sesuatu? Karena saya selalu berkata begini, saudara, ya kasih Tuhan itu tidak bersyarat, tapi berkat-berkat Tuhan itu bersyarat. Apa itu berkat-berkat Tuhan? Umur panjang, hidup dalam kelimpahan, hidup dalam jawaban-jawaban doa kita bisa lihat. Itu semua ada alasan ya untuk Tuhan menjawab, untuk Tuhan ya mengingat. Makanya Hizkia itu berkata, ingatlah kiranya. Kalau sekarang tuh orang Kristen tuh kadang ya hidupnya sembarangan, gak pernah nurut sama Tuhan, tapi ketika meminta sesuatu dia menuntut Tuhan. Maka kita ini menjadi orang-orang yang ya dalam tanda kutip kurang ajar. Seringkali saya menemukan banyak orang Kristen itu yang gak tahu diri sama Tuhan. Hidup gak pernah menyenangkan Tuhan, hidup bagi dirinya sendiri, mengikuti kemauannya sendiri, uang dipakai buat keinginannya sendiri, gak pernah ingat pekerjaan Tuhan, gak pernah ingat kepentingan Tuhan, gak hidup dengan tulus hati, tapi menuntut Tuhan dengan apa yang dia mau. Saudara, mari kita berhenti menjadi orang Kristen yang egois, yang hanya terus memikirkan diri sendiri, maka kita akan kecewa. Tapi sebaliknya, jika kita hidup bagi kepentingan Tuhan, ada alasan untuk Tuhan memberkati, untuk Tuhan mendengarkan doa-doa kita. Dikatakan di sana, Hizkia berkata, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku ini telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Ternyata sekelas Raja Hizkia saja yang hidup bergaul dengan Allah, takut akan Tuhan, dia juga belum siap menghadapi kematiannya. Adalah sesuatu yang wajar, saudara, ketika kita manusia memang masih menginginkan umur panjang. Kita boleh meminta kepada Tuhan, kita boleh berharap kepada Tuhan ya. Tapi ya biarlah Tuhan menemukan alasan apa dalam hidup kita. Ayat yang keempat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Ketika Yesaya menyampaikan firman itu,
Dia sudah sampai menyampaikan, Hizkia menangis, dia mau pulang saudara. Waktu Yesaya masih sampai di pelataran tengah istananya Raja Hizkia, Tuhan berfirman kepada Yesaya berkata begini, baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu, sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Ya, saat itu juga loh doa Hizkia didengar dan dijawab. Ya, mengapa saudara? Kita sering berkata, saya ini udah doa bertahun-tahun Bu Debbie. Saya sudah bergumul berpuluh-puluh tahun. Ya, kenapa? Jangan tanya kepada saya karena saya tidak tahu. Tanyakan kepada diri saudara dan tanyakan kepada Tuhan. Kalau doa kita belum dijawab, ada apa Tuhan? Jangan tanya sama pendeta. Karena yang paling tahu, yang berurusan secara pribadi itu kita dengan Tuhan. Mengapa doa Hizkia langsung dijawab saat itu juga? Karena dia memang hidup berdasarkan rencana Tuhan. Dia hidup menyenangkan hati Tuhan. Dia hidup melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Sudahkah kita ini hidup melakukan apa yang benar di mata Tuhan? Sehingga doa-doa kita diingat oleh Tuhan, diperhatikan oleh Tuhan dan langsung dijawab. Saudara ingat, kasih Tuhan tidak bersyarat. Kalau kita bikin dosa, kita sungguh-sungguh mau bertobat, diampuni. Bahkan kita pertama kali diselamatkan, tidak ada yang benar. Tapi untuk mengalami berkat Tuhan itu ada syaratnya. Saudara, contoh, kalau saudara mau menabur atau tidak, itu kan urusan saudara, bukan urusan pendeta. Tapi pendeta ingatkan supaya saudara itu rajin menabur. Supaya apa? Orang-orang yang rajin menabur, dia yang akan menuai, dia yang akan melihat penuaian, dia yang akan melihat bagaimana Tuhan pelihara hidupnya. Hanya orang-orang yang rajin menabur. Tapi kalau kita nggak pernah menabur, tapi kita pengen diberkati, itu nggak mungkin. Makanya biarlah Tuhan menemukan alasan di hidup kita untuk Dia itu memberkati kita, Dia itu menjawab doa-doa kita sehingga kita menjadi orang-orang yang layak untuk menerima dan mengalami mujizat Tuhan. Karena tidak semua orang akan mengalami mujizat Tuhan, tidak semua orang akan mengalami perkenanan Tuhan. Lalu saudara, Tuhan berkata lewat Yesaya, sampaikan bahwa dia akan sembuh dan pada hari yang ketiga dia akan pergi ke rumah Tuhan. Yesaya menyampaikan apa yang Tuhan suruh. Bahkan dikatakan bahwa dia akan pergi ke rumah Tuhan pada hari yang ketiga dan sembuh. Telah kulihat air matamu. Wow. Betapa berbahagia menjadi orang yang diperhitungkan Tuhan. Sampai dikatakan Tuhan berkata, aku melihat air matamu. Saudara, ayat yang ke-6 berkata, aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Bahkan Tuhan berkata dia akan diberikan perpanjangan umur selama 15 tahun lagi. Dan Tuhan akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Bahkan bukan hanya mendapat bonus diperpanjang umur 15 tahun, tapi Hizkia diberi bonus kemenangan. Bahkan Tuhan berjanji dia akan melepaskan Israel Yehuda di bawah kepemimpinan Hizkia. Tuhan akan melepaskan mereka dari tangan Raja Asyur yang selalu mengintimidasi mereka, yang selalu ingin memporak-porandakan, yang selalu ingin menguasai Yehuda saudara. Dan kita akan lihat bagaimana menjadi orang yang dikenan Tuhan itu. Kita akan sambung besok saudara. Untuk kita ini boleh sungguh-sungguh mengerti rencana Tuhan, boleh sungguh-sungguh mengerti anugerah Tuhan, dan boleh sungguh-sungguh terus ada di dalam perkenanan Tuhan. Mari kita mau tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat malam ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami untuk sungguh-sungguh memahami, menyadari bahwa kasih Tuhan besar atas hidup kami dan anugerah-Mu melimpah dalam hidup kami Bapa.
Kami bersyukur Tuhan, kami menyerahkan roh jiwa dan tubuh kami dalam tangan Tuhan. Apapun menjadi persoalan pergumulan kami, Tuhan menjadi jawaban. Yang terikat dengan dosa-dosa, Tuhan pulihkan dan sembuhkan, lepaskan Tuhan. Bahkan orang-orang yang ingin keluar dari masalah-masalah, Tuhan keuangan, hutang piutang, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Yang ingin menjual aset, Tuhan pertemukan dengan pembelian terbaik. Juga setiap mereka Tuhan yang sakit, Tuhan sembuhkan hari ini. Yang rumah tangganya bermasalah, yang merindukan pemulihan terjadi, Tuhan juga pulihkan. Suami-suami yang belum bertobat dipulihkan Tuhan. Istri yang belum bertobat dipulihkan Tuhan. Anak-anak yang belum bertobat dipulihkan Tuhan. Kami berdoa menyerahkan anak-anak kami dalam tangan Tuhan. Engkau yang pegang kendali hidup mereka Bapa. Tidak ada kekuatan kami sebagai manusia, tapi kekuatan Tuhan turun atas kehidupan anak-anak kami. Terima kasih Bapa, berkati bangsa negara kami Indonesia. Di tengah-tengah tahun politik ini biarlah anugerah Tuhan melimpah, sehingga Tuhan bangsa ini boleh aman, tentram, damai di dalam tangan Tuhan. Segala roh kerusuhan, pertikaian, perpecahan kami tolak di dalam nama Yesus. Engkau sudah menentukan seorang pemimpin yang terbaik untuk bangsa ini, seorang yang takut akan Tuhan, yang akan membawa bangsa ini kepada arah yang baik Tuhan, sehingga bangsa Indonesia terus maju dan memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa terjadi hujan pertobatan atas Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Tuhan jamah dan lawat Tuhan, agar semua orang boleh kembali kepada jalan Tuhan. Bahkan di atas bangsa-bangsa di 5 benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia terjadi pertobatan menjelang kedatangan Tuhan kali yang kedua. Orang-orang meninggalkan dosa dan kembali kepada jalan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Karena itu kami membuka hati dan tangan kami. Saudara, mari buka hati dan tanganmu, terimalah kiranya berkat, anugerah, rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita semua mulai malam hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita. Nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Terima kasih saudara, Tuhan Yesus memberkati. Doakan untuk peresmian sekolah ya tanggal 5 Januari dan segera akan dimulai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom dan Immanuel.